Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Mahendra Krisna Duta dengan NIM 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Yang pertama ada ilalang villa. Ilalang villa terletak di Jalan Anak Agung Gede Rai, Banjar, Silungan, Lotondo, Ubud. Yang pertama, unsur-unsur. Yang pertama ada titik-titik. Sebuah titik akan mengidentifikasi sebuah posisi, dalam halnya pada bangunan ini titik terdapat pada bagian sudut yang berbentuk persegi. Yang kedua ada garis. Garis adalah sebuah titik yang diperpanjangkan. Berikut merupakan unsur garis yang terdapat pada bangunan ilalang villa. Secara konseptual, garis memiliki panjang tetapi tanpa lebar maupun kedalaman. Sebuah garis dalam menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik maupun mendeskripsikan arah pergerakan dan pertumbuhan secara visual. Bisa dilihat di gambar contoh di samping yang berwarna merah. Selanjutnya ada bidang. Sebuah garis yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya, maka ia akan menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki kedalaman, seperti gambar yang di blok kuning, yaitu lantai. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi bangunan adalah dilihat dari awal perancangan bangunan tersebut akan dijadikan tempat apakah bangunan itu. Villa ini berfungsi sebagai tempat penginapan untuk wisatawan yang sedang berlibur ke Bali, khususnya di daerah Ubud. Selanjutnya ada ruang. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya akan menjadi sebuah ruang. Secara konseptual, volume berbentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, kedalaman. Elemen yang terdapat pada bangunan villa ini menggunakan bentuk persegi sebagai bentuk utamanya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada keseimbangan, menggambarkan keharmonisan, kesesuaian, dan pengaturan atau proporsi dari bangunan suatu elemen dan desain komposisi suatu situasi atau kedalaman yang seimbang di antara bagian-bagian yang berbeda. Selanjutnya ada irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada bangunan yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menyatukan elemen yang beraturan secara alami, contohnya kolom, balok, dan modul yang berulang. Untuk memenuhi kebutuhan fungsional ruangan pada bangunan dapat dibuat secara berulang. Selanjutnya ada dominasi. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai estetik, yaitu berupa area pertama kali dilihat pada pandangan mata manusia. Pada bangunan ini adalah atapnya yang menggunakan bahan alang-alang. Selanjutnya ada keselarasan. Keselarasan dalam sebuah desain bangunan dalam keturunan tataan tentang bagaimana bagian bangunan yaitu susunan seimbang menjadi suatu kesatuan yang padu dan utuh. Selanjutnya ada transformasi. Transformasi memudahkan seorang desainer berguna untuk memilih maket arsitekturnya dan prototipikalnya adalah prinsip dalam transformasi ini. Penting bagi seorang desain untuk mempelajari sifat dasar dan struktur dalam proses penempatan sebuah ide. Bangunan kedua ada descenders. Bangunan ini bertempat atau berlokasi di Jalan Bisma Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Yang pertama ada unsur-unsur. Titik merupakan awal dari akhir suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan. Dalam merupakan pusat perhatian bangunan tersebut, sebuah titik tidak mempunyai banyak lebar luas. Kedua ada garis. Merupakan suatu garis titik yang diperpanjang. Suatu garis hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar atau tinggi. Kedua titik di ujung gedung diperpanjang sehingga menjadi sebuah garis horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan sebuah elemen yang berfungsi untuk
mendefinisikan batas-batas sebuah ruang. Contohnya bidang tembok seperti digambar di samping. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi bangunan adalah dilihat dari awal perencanaan bangunan tersebut akan didirikan tempat apakah bangunan itu. Bila ini berfungsi sebagai tempat penginapan untuk wisatawan yang sedang berlibur ke Bali, khususnya daerah Ubud. Selanjutnya ada ruang. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain hakikatnya menjadi sebuah ruang. Secara konseptual, volume yang berbentuk tiga dimensi memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Mempergunakan bentuk persegi sebagai bentuk utama dan keliling tembok dan pintu sebagai batasnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah suatu bentuk nyata dari setiap objek di mana perhatian dari dua bagian atau sisi terlihat sama pada bangunan. Ini keseimbangan terletak pada bagian tiang yang sebagai penopang dan bentuk yang sama antara kanan dan kirinya. Selanjutnya ada dominasi. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai estetik, yaitu berupa area yang pertama kali dilihat oleh pandangan mata manusia pada bangunan villa ini dan pasangan batu batanya. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan dalam desain tersebut merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi suatu kesatuan yang utuh serasi. Dalam hal ini, keseluruhan unsur asli saling menunjang atau membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Selanjutnya ada keselarasan. Susunan yang seimbang menjadi suatu kesatuan yang padu utuh, masing-masing bidang saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmoni. Pada bangunan ini, keselarasan tersebut terletak pada penggunaan pintu masuk di mana berisi ukiran yang membuat terlihat estetika. Selanjutnya ada transformasi. Transformasi didefinisikan sebuah prinsip bahwa konsep bangunan atau organisasi arsitektur dapat diubah melalui serangkaian manipulasi permutasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas atau konsep awal. Bangunan selanjutnya adalah Greenville Resort Ubud. Bangunan ini terletak di Jalan Raya Pengosekan Mas Ubud. Unsur-unsur. Yang pertama ada titik. Sebuah titik mengidentifikasi sebuah posisi, dalam halnya bangunan ini terdapat pada bagian atapnya, yang di mana titik tersebut merupakan titik tengah dalam bangunan tersebut. Yang kedua ada garis. Garis adalah sebuah titik yang diperpanjang berikut merupakan unsur garis yang dapat pada bangunan villa ini. Secara konseptual, garis memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar maupun kedalaman. Sebuah garis dalam menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik mampu mengaplikasi arah pergerakan dan pertumbuhan secara visual. Yang kedua ada bidang. Bidang merupakan sebuah elemen yang berfungsi untuk mendefinisikan batas-batas sebuah ruangan. Bidang dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu bidang dinding dan bidang dasar seperti gambar di atas. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bangunan ini dilihat dari awal perencanaan bangunan tersebut akan dijadikan tempat apakah bangunan ini. Villa ini berfungsi sebagai tempat penginapan untuk wisatawan yang sedang berlibur khususnya ke daerah Ubud. Namun pada bagian yang saya ambil ini difungsikan sebagai tempat masuk atau tempat check-in dan check-out bagi pengunjung villa ini. Selanjutnya ada ruang. Elemen-elemen yang mendefinisikan ruang pada bangunan ini adalah elemen-elemen linear vertikal. Elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang pertama ada keseimbangan, menggambarkan keharmonisan atau kesesuaian dalam pengaturan atau proporsi dari suatu elemen dalam desain komposisi suatu situasi atau keadaan. Keseimbangan di antara bagian berlainan pada bangunan ini. Keseimbangan terlihat hanya pada bagian atapnya saja, yang dimana bentuk semua sisinya sama dan membuat terlihat seimbang di antara sisi kanan dan sisi kiri.
Dan ini ada irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Pada bangunan ini, irama terlihat pada pemasangan hiasan di dinding yang terlihat berulang dan beraturan. Selanjutnya ada dominasi. Dominasi beraturan ini menunjukkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga tidak yaitu dapat berupa area pertama kali dilihat oleh pandangan manusia pada bangunan ini sangat mungkin menjadi pusat perhatian karena bentuknya yang menjulang tinggi dan akan memberikan kesan megah terhadap orang yang pertama kali melihatnya. Selanjutnya kesatuan. Kesatuan dalam arsitektur merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk suatu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Unsur kesatuan pada bangunan ini terlihat pada bagian interior yang banyak terdapat furnitur terbuat dari kayu dan membuat terlihat lebih estetik. Selanjutnya ada keselarasan. Susunan yang seimbang menjadi suatu kesatuan padu utuh. Masing-masing bidang saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmoni. Pada bangunan ini, keselarasan tersebut terlihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang pada bagian tembok bangunan. Selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan adalah elemen visual yang berulang dan sebuah desain, namun pada unsur pengulangan tidak terdapat pengulangan karena dari desain memang dibuat dengan banyaknya furnitur yang ditempatkan pada sudut bangunan. Yang terakhir ada transformasi. Transformasi didefinisikan sebagai prinsip bahwa konsep bangunan atau organisasi selalu dapat diubah melalui serangkaian manipulasi perpisahan sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas maupun konsep alam. Pada bangunan ini, transformasi terlihat pada bagian depannya yang terdapat bidang persegi yang menyatu pada bangunan, yaitu sebagai atap untuk tempat turun dan naiknya pengunjung. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.